Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali materi pembahasan kita, khususnya di mata pelajaran fikih bersama adik-adik santri kelas 10 KMI Tulab wa Tholibat. Insya Allah materi kita kali ini terkait dengan bab baru, walaupun masih dalam satu kesatuan, yaitu di kitab At-Thaharah. Bab yang nanti kita akan pelajari bersama yaitu bab At-Tayammum atau bab Tayammum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bab ma yujibul ghusla wa sifatihi, bab terkait perkara-perkara atau hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar dan tata cara mandi besar tersebut. Itu sudah kita pelajari bersama di pertemuan yang lalu. Sedangkan materi kita kali ini terkait dengan bab jadid, yaitu bab tayammum. Apa itu isinya? Nanti insya Allah akan kita pelajari sebentar lagi. Baik, kita langsung masuk ke materi. Nanti silahkan kalian simak dengan baik dan diperhatikan video yang ada di dalam penjelasan ini. Usahakan sampai selesai. Babut tayammumi, bab tayammum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa huwa an-naw'u tsani minat taharati, wa huwa an-naw'u tsani minat taharati, dan itu adalah jenis kedua dari tata cara bersuci. Ingat, dahulu kita pernah membahas tentang yang namanya wudu. Itu termasuk salah satu cara bersuci. Kemudian yang ini di bab tayammum ini adalah cara yang kedua. Maka di sini al-muallif Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan wa huwa an-naw'u tsani minat thaharah. Dan ini atau inilah jenis kedua dari tata cara bersuci tersebut. Wa huwa badalun 'anil ma'i idza ta'adzara isti'malul ma'i li'a'dha'it taharati aw ba'dihha li'adamihi aw khaufi dararin bisti'malihi. Dan tayamum itu badalun 'anil ma'i, sebagai pengganti daripada air. Idza ta'adzara isti'malul ma'i, jika dalam suatu kondisi kita tidak bisa atau tidak mampu menggunakan air, li'a'dha'it taharati, untuk bersuci pada anggota-anggota yang dengannya kita mensucikan. Contohnya anggota badan kita ketika kita berwudu. Au ba'dhiha li'adamihi, atau pada sebagiannya. Au khaufi dararin bisti'malihi, atau dikarenakan tidak adanya air atau karena takut seakan-akan kalau ada bahaya apabila kita menggunakan air tersebut. Maksud dari kata au ba'dhiha li'adamihi ini kembali ke al-ma', ya, berarti kita tidak menemukan adanya air. Oleh karena itu syariat memberikan kita semacam rukhsah dengan menggunakan debu sebagai ganti dari air yang tidak ada tersebut. Ini tadi muqaddimah yang disebutkan oleh al-muallif. Baik, sekarang kita ke pokok pemikiran dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan tayammum, atau apa makna dari tayammum itu sendiri? Apabila kita sudah membaca muqaddimah beliau tadi ini,
Apakah yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum maknanya mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu disertai dengan niat yang khusus. Saya ulang, tayamum adalah semacam bersuci sebagai ganti dari wudhu dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu disertai dengan niat tertentu. Ini Ustadz ambil dari kitab lain. Saya ulang yang ketiga kali, tayamum maksudnya bersuci dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci disertai dengan niat tertentu. Tentunya dalam tanda kurung jika tidak ditemukan adanya air atau sebagai ganti daripada berwudu. Berikutnya, fayakumut turabu maqamal ma'i. Fayakumut turabu maqamal ma'i bi'an, sehingga at-turab, debu tersebut, maqamal ma'i, bisa digunakan untuk bersuci sebagaimana atau sebagai ganti dari air tadi yang tidak ada atau tidak ditemukan. Bi'an dengan cara ada sekitar 1, 2, 3, 4. Ada 4 tata cara untuk kita bertayamum sebagaimana yang kita pelajari di dalam kitab ini. Al-awwal bi'an yanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdathi. An yanwiya raf'a ma 'alaihi minal ahdathi. Dengan an yanwiya, berniat raf'a ma 'alaihi, untuk menghilangkan al-ahdathi, hadas yang ada pada diri orang tersebut. Berarti yang pertama adanya niat. Niat apa? Niat untuk menghilangkan hadas. Hadas maknanya adalah najis, sesuatu yang menjadikan ibadah kita tidak sah atau tidak diterima. Maka kita perlu bersuci terlebih dahulu. Asani, yang kedua, summa yakula bismillah, kemudian dengan mengucapkan basmalah, yaitu lafaz bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Asalisu, yang ketiga, summa yabribat turaba biyadaihi marratan wahidatan. Summa, kemudian, yabribat turaba, memukul debu, biyadaihi, dengan kedua tangannya, marrotan wahidan, sekali. Tata cara yang ketiga yaitu kita dengan kedua telapak tangan kita memukul debu, entah yang ada di tanah atau di dinding, atau misalnya di almari, atau misalnya di belakang pintu, atau misalnya di sofa dan yang sebagainya, dengan syarat tempat tersebut suci, kita pukul dengan kedua telapak kita hanya dengan sekali pukulan. Itu cara yang ketiga. Kemudian yang keempat, ar-rabi' yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Yamsahu bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Kemudian yang keempat, setelah itu dengan kedua telapak tangan kita mengusap jami'a wajhihi, seluruh muka kita, seluruh wajah kita, wa jami'a kaffaihi, dan kedua tangan kita sampai pergelangan tangan. Walaupun ada juga pendapat yang lain sampai kedua siku. Tapi yang di kitab ini hanya menyebut sampai pergelangan tangan. Tapi seluruh tangan ya, sampai pergelangan tangan. Nanti akan ada gambarnya. Nanti kita akan perjelas dengan menggunakan gambar di sebelah kiri ini. Kita lanjutkan dulu.
Fa in daraba marrataini fala ba'sa. Fa in daraba, kalau memukul, orang tersebut memukul tanah tadi atau yang ada di dinding, yang ada di belakang pintu, yang ada di almari atau yang ada di sofa dan yang lain, dengan syarat debunya itu suci, marrataini, 2 kali pukulan, fala ba'sa, maka tidak mengapa, tidak dipermasalahkan. Ya. Kemudian kita ke dalilnya atau landasan mengapa kita disyariatkan untuk bertayamum sebagai ganti berwudu apabila kita tidak menemukan air atau kita kesulitan mendapatkan air. Yang pertama dari Al-Qur'an. Qala Allahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya, yaitu di surat Al-Maidah ayat ke-6, falam tajidu ma'an fatayammamu, jika kalian tidak memperoleh air atau tidak mendapati air, tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiba, dengan debu atau dengan tanah yang baik, dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minah, usaplah wajahmu atau mukamu dan tanganmu, kedua tanganmu, dengan debu yang suci itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, Allah tidak ingin menyulitkan kalian, tetapi yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin memberatkan kalian atau menyulitkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, tetapi Dia hendak membersihkan, mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, kaum mukminin, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Makna dari atau terjemah surat dari Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil dari Al-Hadis atau dari As-Sunnah. Hadisnya lumayan panjang, tapi ada faidahnya. Wa an Jabirin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusalli wa uhillat li al-ghanaimu wa lam tahilla li ahadin min qabli au wa lam tahilla li ahadin qabli wa u'titu syafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah, muttafaqun alaihi. Wa an Jabirin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari perawi yaitu sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli.
Aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahi, diberi 5 perkara, 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum aku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan tentunya oleh Allah Ta'ala dengan takutnya musuh dari jarak sejauh sebulan lamanya. Musuh kaum musyrikin, kaum kafirin itu sudah takut apabila dalam keadaan apa? Bertemu dengan pasukan Nabi. Takutnya apa? Sejarak 50 atau sejarak apa? 1 bulan lamanya. 30 atau 31 hari. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ini dalilnya kalau kalian misalnya ingin langsung mengambil secara terperinci sisi dalil yang dibutuhkan, dalilnya ini. Dalil tayamum dari segi al-hadits atau dari as-sunnah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan bumi itu sebagai tempat sholat, masjid, tempat bersujud, wa tahura, dan sebagai apa? Alat untuk bersuci. Tadi disebutkan at-turab, tanah atau debu yang suci. Kemudian fa ayyuma rajulin adrakathu sholatu falyusallu. Fa ayyuma rajulin, maka siapa saja dari umatku adrakathu sholatu, yang mendapati waktu sholat, falyusalli, maka hendaklah ia melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ukhillat liyal ghanaimu, dan telah dihalalkan ghanimah atau harta rampasan perang itu bagiku, tentunya dan juga bagi umatnya. Walam tahilla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, anugerah yang diberikan kepada nabi kita, wa u'titu syafa'ata, dan aku Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekuasaan untuk memberikan syafaat di hari kiamat kelak, tentunya dengan izin Allah Ta'ala. Tidak ada nabi dan rasul yang Allah berikan kekuasaan untuk memberikan syafaat kepada umat manusia dan yang lainnya kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, anugerah yang diterima oleh Nabi, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi ammah. Wa kana an-nabiyyu, dan adalah nabi-nabi terdahulu hanya diutus ila qaumihi khassah, sebatas kepada kaumnya saja, wa bu'istu, sedangkan aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilan nasi ammah, diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan sampai apa? 2 bangsa, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Ini kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang tidak diberikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah yang wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nanti silahkan kalian beri tanda ini sebagai dalil. Yang kedua, dari sunnah kenapa kita disyariatkan untuk bertayamum apabila kita tidak mendapati atau menemukan adanya air. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan telah dijadikan bumi itu untukku sebagai tempat sholat dan sebagai sarana untuk bersuci, yakni tayamum. Ya. Kemudian setelah ini ada beberapa poin-poin baru terkait dengan
hadas asghar atau hadas kecil. Tapi sebelum kita masuk ke hadas kecil tersebut, kita ke gambar untuk memperjelas tadi tata cara kita terkait dengan tata cara bertayamum. Tadi disebutkan ada 4 cara ya di matan, yaitu an yanwiya raf'a ma alaihi minal ahdas. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas atau najis. Kemudian yang kedua, mengucapkan bacaan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, basmalah. Yang ketiga, tsumma yadribat turab biyadaihi marratan wahidah fa in daraba marrataini fala ba'sa, memukul debu dengan kedua tangan. Dan yang keempat, yamsaku bihima jami'a wajhihi wa jami'a kaffaihi. Yang keempat, dengan kedua tangan itu mengusap seluruh wajah dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Gambarnya untuk penjelasan seperti ini. Ini gambar yang pertama, memukul telapak tangan ke tanah. Tadi saya sampaikan boleh misalnya ke dinding atau ke almari atau misalnya ke meja yang bersih yang dari kayu, kemudian sofa atau kursi dan yang lainnya, dengan catatan debunya bersih, itu boleh kita memukulnya. Boleh hanya sekali dan boleh 2 kali. Kemudian mengusap telapak tangan ke wajah. Tadi setelah kita pukul dengan kedua telapak tangan kita bagian dalam, kita usapkan ke seluruh wajah atau seluruh muka seperti gambar ini. Ya, kemudian yang terakhir, setelah kita mengusap seluruh permukaan wajah kita, kita mengusap kedua telapak tangan kita, baik yang bagian dalam atau bagian luar sampai pergelangan tangan. Dan ada yang mengatakan diperbolehkan sampai ke kedua siku. Gambarnya seperti ini. Kita memukul telapak tangan ke tanah atau ke benda lain yang suci yang terdapat debunya, atau kita bisa mengira-ngira ada debu suci di situ, entah itu almari, entah itu dinding, entah itu jendela dan yang lainnya. Setelah itu kita mengusapkan dari bekas debu tadi yang suci ke seluruh permukaan wajah kita atau muka kita. Setelah itu ke kedua telapak tangan, baik yang telapak tangan bagian dalam atau yang bagian luar sampai ke pergelangan tangan, atau boleh juga sampai ke siku. Kemudian gambar yang kedua sama, memukul kedua telapak tangan kita ke debu atau ke tanah yang suci, kemudian mengusapkannya ke seluruh permukaan wajah sampai semuanya tertutup ya dengan telapak tangan kita. Dan yang terakhir kita mengusap kedua telapak tangan kita sampai ke pergelangan tangan. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Thayyib. Sekarang kita ke poin yang kedua, yaitu berkaitan dengan hadas asghar. Wa man alaihi hadatsun asgharu lam yakhilla lahu, dan orang yang berhadas kecil, hadasun asghar yakni orang yang terkena hadas kecil atau mengalami hadas kecil, lam yakhilla lahu, maka tidak halal atau tidak boleh baginya untuk ada 3 perkara yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas atau orang yang sedang berhadas kecil. Yang pertama, an yusolliya, tidak halal baginya untuk mendirikan sholat, dilarang, tidak boleh. Atsani, yang kedua, wala an yatufa bil baiti, wala an yatufa bil baiti, dan tidak diperbolehkan juga bagi orang yang berhadas kecil untuk tawaf di Ka'bah. Al-Bait di sini Baitullah.
Kemudian as-salis yang ketiga, lam yahillu lahu la yamassa al-mushaf wala an yamassa al-mushaf. Tidak diperbolehkan baginya atau tidak diperkenankan baginya untuk memegang al-mushaf, yaitu apa? Mushaf Al-Quran. Itu tidak boleh. Berarti ada 3 perkara yang dilarang bagi orang yang sedang mengalami hadas kecil. Kita ulang, yang pertama tidak boleh dia sholat, yang kedua tidak boleh dia bertawaf, dan yang ketiga tidak boleh baginya untuk memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian poin berikutnya, ini yang ketiga, terkait dengan hadas besar. Wa yazidu man alaihi hadasun akbar. Wa yazidu, ada semacam tambahan, dan man alaihi hadasun akbar, bagi orang yang sedang berhadas besar, bagi orang yang mengalami hadas besar, juga tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan atau dilarang untuk, ada sekitar 5 larangan. Yang pertama, al-awwal annahu la yaqra'u syai'an minal qur'ani. Annahu la yaqra'u syai'an minal qur'ani. Tidak diperbolehkan baginya untuk membaca Al-Quran sama sekali. Jadi bagi orang yang berhadas besar, misalnya orang yang junub atau orang yang haid misalnya, atau istihadah, tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran sama sekali. Tapi di sini nanti ada misalnya perbedaan pendapat, entah ini masuk yang dengan cara memegang mushaf atau dengan hafalan di luar kepala, membaca dalam hati. Tapi kurang lebih di sini yang pas maknanya, dia tidak diperbolehkan sama sekali membaca Al-Quran melalui apa? Mushaf. Berarti kalau dia membaca Al-Quran dengan cara hafalan bidhahril ghaib, itu apa? Diperbolehkan. Ya. Diingat ya, dipahami dengan baik. Di sini maksudnya kurang lebih dia tidak diperbolehkan sama sekali membaca Al-Quran lewat perantara al-mushaf. Adapun dengan cara hafalan, tasmi', istidhar, bidhahril ghaib, dia boleh. Kemudian yang kedua, wala yalbathu fil masjidi bila wudu, yaitu dia tidak boleh berdiam diri di masjid tanpa berwudu. Di sini maksudnya juga apa? Beriktikaf. Misalnya apa? Istirahat sejenak atau duduk sejenak di dalam masjid, dia tidak diperbolehkan kecuali kalau dia wudu terlebih dahulu. Kemudian wa tazidul haidu wan nufasa'u, dan ada tambahan juga khusus bagi orang yang haid dan orang yang mengalami nifas. Berarti ini berkaitan dengan kaum perempuan. Dan juga bagi kaum wanita atau kaum perempuan yang mengalami haid atau nifas, tidak diperbolehkan baginya untuk annaha la tasum, tidak boleh berpuasa. Yang kedua, wala yahillu lahu wad'uha, dan dia seorang perempuan dalam tanda kutip yang sudah beristri atau berumah tangga, tidak boleh berkumpul dengan suaminya atau tidak boleh dicampuri oleh suaminya. Dan yang ketiga, wala talaquha, khusus bagi seorang perempuan ketika sedang haid dan ketika sedang masa nifas, tidak boleh diceraikan, tidak boleh ditolak. Maksudnya apa tolak? Maksudnya diceraikan oleh suaminya. Di ini ada sekitar 5 hal atau 5 larangan bagi yang sedang mengalami hadas besar. Dipisah. Yang pertama berkaitan dengan seorang laki-laki atau secara umum, dan yang kedua khusus berkaitan dengan
perempuan, yaitu yang pertama tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Tadi sudah Ustadz terangkan melalui perantara memegang mushaf. Dan yang kedua tidak boleh berdiam diri, singgah atau mampir istirahat di dalam masjid kecuali harus wudhu terlebih dahulu. Yang ketiga, khusus bagi seorang wanita yang sedang haid atau sedang nifas tidak diperbolehkan baginya berpuasa. Kemudian yang keempat, tidak diperbolehkan baginya atau bagi suaminya untuk bercampur atau berkumpul dengan istrinya yang sedang haid dan nifas tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas untuk diceraikan. Tadi ada 5 perkara terkait dengan hadas besar dan ada 3 perkara terkait dengan larangan orang yang berhadas kecil. Itu tadi materi kita kali ini terkait dengan bab tayamum dan juga ada tambahan beberapa poin, yaitu terkait dengan hadas kecil dan hadas besar. Kemudian di kitab ini juga ada poin-poin penting, kita baca saja. Yang pertama, tayamum adalah toharoh kedua bila tidak ada air, seperti yang ada di matan ini. Wa huwa nau'utsani minat toharoh. Salah satu cara bersuci kedua setelah wudhu apabila tidak ditemukan air. Atau tadi pengertian yang Ustadz sampaikan, tayamum adalah salah satu cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan debu yang suci disertai dengan niat tertentu. Kemudian poin yang kedua, kapan tayamum disyariatkan? Apabila tidak ditemukan air atau takut menggunakan air, ya. Atau ada misalnya orang yang memiliki penyakit, apabila dia berwudu, maka dengan wudunya tersebut karena menggunakan air, penyakitnya semakin parah. Berarti itu diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Tapi yang terpenting tadi seperti yang ada di kitab, yaitu apabila tidak ditemukan air atau kesulitan untuk menggunakan air, atau khawatir apabila kita menggunakan air tubuh kita semakin parah apabila kita terkena penyakit. Itu 3 hal yang dengannya kita disyariatkan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, tentang tanah sebagai pengganti air dalam tayamum, yaitu tanah atau debu yang suci. Di matan disebutkan dengan at-turab. Kalau di dalam ayat disebutkan dengan su'idan thayyiba, tanah yang baik, debu yang suci. Kemudian tata cara bertayamum tadi sudah sebagaimana di gambar ini. Dalam matan disebutkan yang pertama niat untuk menghilangkan hadas, yang kedua membaca basmalah, yang ketiga memukul debu yang ada di tanah atau yang ada di tempat lain yang suci sekali pukulan atau 2 kali pukulan. Kemudian cara yang keempat, kita usapkan tadi bekas pukulan itu ke seluruh permukaan wajah atau muka. Kemudian setelah itu ke kedua telapak tangan, baik bagian dalam atau bagian luar, sampai ke pergelangan tangan, dan juga diperbolehkan sampai ke kedua siku. Kemudian yang kelima, apa yang tidak diperbolehkan atau apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil. Ini dia tidak boleh salat, dia tidak boleh tawaf, dia tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Yang kelima, apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar. Ini secara umum ya, dia tidak boleh membaca Al-Quran melalui perantara mushaf. Dia tidak boleh berdiam diri iktikaf di dalam masjid, ya. Kemudian yang terakhir,
apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid dan nifas. Yang pertama, dia tidak boleh berpuasa. Yang kedua, dia tidak boleh dicampuri atau tidak boleh digauli oleh suaminya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia tidak boleh diceraikan. Ya. Ini semacam apa? Kesimpulan dari materi yang kita bahas tadi. Tayyib. Alhamdulillah kita sudah selesai. Nanti silahkan kalian simak kembali penjelasan Ustadz yang ada di dalam video ini. Usahakan sampai selesai. Setelah itu mungkin ada beberapa latihan soal persiapan menjelang ujian tengah semester. Nanti akan Ustadz sampaikan di deskripsi video ini ya. Insya Allah akan ada dan menyusul. Tinggal kalian siap-siap untuk mengerjakannya. Selesai, khalas, alhamdulillah. Naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.